Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, taufik dan hidayah, nikmat istiqomah untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini ana akan membawakan sebuah kisah di mana keutamaan sebuah sholawat. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu bahwasanya sudah tidak asing lagi keutamaan sholawat yang kita tahu bahwasanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu aja maka Allah Ta'ala bersolawat kepada kita 10. Masya Allah. Dan barang siapa yang solawat kepada Rasul 10 maka dibalas lagi sama Allah Ta'ala 100. Dan dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamah ma'asy syuhada. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menulis di antara kedua mata, ditulis dengan catatan terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api neraka, dan kemudian nanti kelak di yaumul qiyamah dimasukkan dia ke surga bersama para syuhada. Masya Allah. Nih keutamaan membaca sholawat. Ada sebuah kisah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa rahimah. Beliau berkata bahwasanya dia pernah menanyakan perihal ini kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya berapa jumlah yang aku bersalawat kepadamu wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, masyi'tah, terserah katanya. Kata Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku akan bersalat kepadamu seperempat dari waktuku. Kemudian Nabi menjawab, masyi'tah wa in zitta fahuwa khairul laka, maksudnya terserah tapi ditambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan lagi, aku akan fanisfah katanya. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan fanisfah, aku menjadikan setengah waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka Nabi menjawab, masyi'tah wa in zitta fa huwa khairul laka. Kata Nabi gitu, terserah tapi ditambah lebih bagus. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, aj'alu laka sholati kullaha, aku berikan seluruh waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW menjawab, izan takfi hammaka wa yughfaru laka zambaka. Jika seperti itu, maka Allah Ta'ala akan membebaskan kamu dari kesusahan dan mengampuni segala dosa-dosamu. Luar biasa ya. Barang siapa kita yang dalam kesehariannya bisa bersolawat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan membebaskan kesusahan kita dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik, dan ana dapat kisah ini dari seorang kiai, yaitu almarhum Kiai Fakhrozi Ishaq. Beliau pernah bercerita di dalam majlisnya bahwasanya ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini yang bahasanya dia udah bersuami istri, udah pegel hidup susah, dan dia akhirnya ngaji. Dia memutuskan untuk ngaji, istrinya juga ngaji. Nah kemudian si pemuda ini yang lakinya itu pulang ke rumah, dan dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tadi aku ngaji. Ketika ngaji, kemudian guruku mengatakan, barang siapa yang kesehariannya bersolat kepada Nabi, maka Allah akan menghilangkan segala kesusahannya. Nah, dia ngomong sama istrinya tuh, ini kan kita lagi susah nih,
Gimana kalau kita keseharian kita bersolawat? Kan nggak gampang, kan nggak susah, nggak perlu ngapalin kayak ngapain Al-Quran berjus-jus. Ini cukup solawat doang. Solawatnya kata Ustadz bebas, ya, solawatnya bebas. Kemudian diamalin tuh dalam kesehariannya, diamalin tuh, dia ngapain aja di solawat. Dia ngaduk air, dia ngaduk, dimasak, dia nyangkul di solawat. Allahumma sholli ala Muhammad, di model-model tuh di solawat dah. Dia bersolat setiap hari. 1 hari dia solawat, 2 hari dia solawat. Kemudian nggak kunjung-kunjung juga nih, masih susah juga hidupnya. Kemudian istrinya mengatakan, "Bang, kita kayaknya udah solawat udah berhari-hari, tapi kok nggak hasil juga Kata lakinya, "Sabar Neng, sabar, tenang aja, kita kudu istiqomah, kita sabar. Udah, lu solawat aja dah." Di solawat datu lagi solawat. Kemudian ada sebuah berita, sebuah sayembara, mahkota raja itu hilang, dicuri sama seorang pencuri gitu. Iya, mau pencuri. Mahkota raja hilang, dicuri. Kemudian membuat informasi gitu, barang siapa yang bisa menemukan mahkota raja, maka akan aku cukupkan, maka aku akan diberi hadiah yang sangat banyak. Nah, ini seorang pemuda yang susah ini, dia melihat ada informasi ini, dia daftar lah tuh kepada pengawal raja. Aku mau daftar. Kalau aku mampu cari siapa pencuri mahkotamu, modal PD doang nih. Seorang pemuda ini modal PD doang. Tapi dengan syarat, engkau harus membawakan makanan ke rumahku sesuai dengan jumlah hari. Memang berapa hari engkau bisa menemukan mahkotaku? Sang pemuda ini menjawab, aku bisa menemukan mahkotamu dengan 7 hari. 7 hari. Baik, tapi dengan syarat, wahai raja, engkau memberikan makanan kepadaku dengan jumlah yang berlipat-lipat sesuai jumlah hari. Contoh, hari pertama 1, hari kedua berarti 2, hari ketiga berarti 3, hari keempat berarti 4. Paham? Nah, kemudian dipenuhi oleh raja. Baik, kalau cuman itu gampang. Benar ya 7 hari? Kalau nggak bisa, engkau yang akan kubunuh. Kata raja. Raja nggak boleh macam-macam raja. Akhirnya si pemuda ini pulang dengan wajah semringah. Dia nggak pikirin tuh, padahal dia nggak tahu siapa pencurinya. Tapi amalan sholawat terus dijalanin, sholawat terus. Dia pulang sama istrinya. Neng, tenang. Ntar ada makanan nih datang. Bener. Tok tok tok. Assalamualaikum. Masuk. Nggak. Nih, makanan dari raja. Wah, bener nih. Padahal si pemuda itu nggak tahu, dia nggak pikirin aja, yang penting bisa makan dah. Udah lama banget susah. Ini udah akhirnya dimakan tuh, dimakan ya kan, dimakan. Nah, kemudian berita sang pemuda ini yang ingin menangkap seorang pencuri, sampai itu beritanya kepada raja pencuri. 2 hari kemudian dia ngomong, Neng, ntar datang lagi nih, 2. Nggak bener Pak? Iya. Bener, raja datang lagi. Bawain 2 makanan. Karena ada 2 hari. Nah, kemudian raja pencuri ini, maksudnya pemimpin pencuri ini, menyuruh pengawalnya untuk memata-matai si pemuda ini yang rencana dia mau nangkap sang pencuri. Kemudian pemimpin pencuri ini mengirim seseorang untuk memata-matai rumah si pemuda ini. Dikirim tuh 3 orang, diintip. Baru belum diintip, ini pemuda bilang kepada istrinya, nanti akan datang 3. Nah, pencurinya kaget. Dia tahu kita ada 3. Dia ternyata kita udah ketahuan. Dan dia bisa nebak kita. Jumlahnya 3 orang. Padahal ngepasin doang, udah 3 hari. Nah, kemudian dia pulang. Bilang pemimpinnya, wah, gak mungkin. Ini bukan orang sembarangan, wahai ketua. Karena dia bisa mengetahui kita dengan jumlah. Oke, dikirim lagi tuh 1 orang. Jadi berempat ya. Ngintip lagi. Dan ngintip, ngepas lagi ini jumlah orangnya. Dia bilang apa?
nanti bakal datang lagi nih Neng. Berapa? 4. Didengar lagi tuh pencuri semua. Emang lagi 4 orang. Dia tahu bener jumlah kita 4 orang. Akhirnya dilapor ke ketua. Sampai lusanya dia datang tuh rame-rame 7 orang. Pas banget di hari ke-7. Kami bersama ketuanya nih. Pas lagi diintip, dia datang nih. Datang lagi, tok. Dia ngomong lagi nih, Neng, entar datang nih hari 7. Kaget ketuanya. Ketua pemimpin pencurinya kaget. Wah bener, ini bukan orang sembarangan nih. Bener. Yaudah yuk kita masuk. Akhirnya tuh ketua pencuri masuk dan meminta ampun dan minta maaf. Dan dia bilang dia minta damai dan dia nggak mau terjadi apa-apa, sehingga mahkotanya dibalikin kepada dia dan untuk dikasih kepada sang raja. Dia bingung. Nah, dia ngomong lagi sama Neng tuh, pencurinya udah ngasih. Yuk kita bawain ke raja. Dibawain ke raja. Dikasih hadiah lagi deh. Dikasih hadiah yang banyak. Terus diamalin sholawat yang begitu. Terus amalin. Akhirnya dia hidup dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, berita ini semakin masyhur dia. Di kalangan yang lain tuh masyhur dia. Sehingga ada yang mengatakan dia waliullah nih. Omongannya benar-benar terjadi. Karena bisa nebak. Akhirnya dia diundang nih. Si pemuda ini diundang untuk sholat Jumat. Khutbah Jumat lah bahasanya. Khutbah Jumat. Dan dia sebenarnya nggak bisa khutbah. Dia nggak bisa ceramah bahasanya. Tapi karena dia lihat ada amplop, lumayan nih. Ya gak? Panggilan nih. Yaudah. Dia iya aja dah. Akhirnya dijemput. Setelah dijemput dia jalan menuju sebuah masjid. Dia datang tuh ke sebuah masjid. Dia disambut sama ratusan orang mengeluk-elukan dia. Dan Masya Allah benar-benar tawadu ya. Padahal dia tawadu. Dia karena dia nggak punya kemampuan. Dia bingung. Gue mau ngomong apa ya? Ya Allah. Ini orang udah banyak. Udah menyambut dia. Bak sebagai seorang ulama besar. Orang-orang menilainya semua positif. Nggak ada yang negatif. Dia terus sholawat aja dah. Ya Allah. Dia bingung. Cuman sholawat doang dia bisa. Dia ujung sholawat, dia bingung. Ya Allah, gimana nih? Dia ngomong apa ya? Orang-orang pada bilang, Masya Allah, tawaduk banget. Masya Allah, ini benar-benar ulama. Ini benar-benar waliullah. Ini benar-benar Masya Allah. Wajahnya sangat rendah hati. Sangat tawaduk. Wah, dunduk ya. Sampailah di masjid, dia ditaruh di paling depan. Orang-orang pada melihat antusias. Dan disambut sama para ulama di tempatnya. Dipeluk, dia makin bingung. Akhirnya tibalah MC bicara dan mendapat sambutan. Dan kemudian tiba pada saatnya dia dihadapkan sebuah mic untuk memberikan sepatah dua kata dan lain-lain. Akhirnya dia megang lah tuh. Dia bingung dan dia mau ngomong apa. Di pikiran dia tuh gimana cara kabur dari itu masjid. Gimana caranya. Akhirnya dia ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong para hadirin diberikan jalan tengah ini dikosongkan. Nurut semua. Dikosongkan nih. Tadi orang rapet, tengah kosong. Kosongkan. Pas setelah kosong, udah diberikan jalur kosong tuh sampai luar masjid. Ini si pemuda ini yang rajin sholawat ini, dia kabur. Nah alhasil semua jamaah yang ada di dalam masjid itu ikut kabur juga. Kabur keluar juga, ngikutin si pemuda ini. Wah, lari semua. Pas keluar semua jamaah keluar dari masjid, masjidnya ambruk. Nah makin jadi deh, bener-bener dia waliullah. Bener-bener kata muda, ya makin-makinan dah. Kata muda itu yang kabur, ya tuh masjid ngapain ambruk, ya makin-makinan dah orang. Dia makin dieluk-elukin sama orang. Masya Allah, antum bener waliullah. Itulah cerita dari almarhum Kiai Fahru Raza Ishaq yang sangat menjadi inspirasi buat ana dan terus bersolat. Dan itu kisahnya sangat ringan dan sangat bermanfaat buat ana pribadi.
dan luar biasa, dan kita mudah-mudahan kita berikan Fatihah kepada almarhum Kiai Hifadhul Ishaq. Mudah-mudahan Allah ampunikan dosa-dosanya dan jadikan radhah min riyadil jannah ya. Al-Fatihah. Bismillah.